Shalom teman-teman, ketemu lagi di ibadah sekolah minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum mulai ibadah, mari kita menyanyikan lagu Di sini senang, di sana senang. Teman-teman, sebelum memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang 1 minggu hari ini kami sudah melakukan semua aktivitas kami. Sekarang kami mau ibadah. Tuhan Yesus, tolong supaya kami dapat konsentrasi dari awal, pertengahan hingga akhir, supaya dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sekarang kita mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya dan Big or Small.
bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Shalom teman-teman, ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kali ini kita akan membahas tentang petir. Apakah kalian tahu bagaimana terjadinya petir? Petir adalah kilatan cahaya yang menyambar. Biasanya diikuti dengan suara gemuruh yang keras. Petir adalah fenomena alam yang biasanya terjadi saat musim hujan. Penjelasan mudah dan singkat mengenai terjadinya petir adalah: pertama, muatan negatif turun ke bumi. Kemudian, muatan positif naik dari bumi. Dan kedua muatan itu bergabung dan menciptakan petir. Petir mengancam objek yang paling tinggi seperti atap bangunan, bagian atas pada pepohonan, dan objek berada di bawah tanah yang lapang. Jika kamu mendengar gemuruh petir, hindari tempat-tempat yang tinggi seperti atap rumah dan lain-lain, hindari tempat yang lapang, dan jangan berlindung di bawah pohon. Terima kasih telah mendengarkan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Teman-teman, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyanyikan lagu Give to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Shalom, selamat sore adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan yang baik ya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga pada sore hari ini. Dan saat ini kami yang akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau berkati, biarlah kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan dengan keadaan yang baik. Kami boleh membuka telinga kami, membuka hati kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, pada kesempatan sore hari ini sebelum kakak memulai cerita kakak ingin menampilkan sebuah gambar. Tolong adik-adik yang ada di rumah diperhatikan ya baik-baik. Nah, ini dia gambarnya. Nah, adik-adik tahu ini gambar apa? Gambar siapa aja nih? Gambar ke-12 murid Tuhan Yesus. Ayo kita sebutkan sama-sama. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas,
Yakobus, Tadeus, Simon, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot. Nah, pasti adik-adik tahu lah ya lagunya apa, lagu mengenai 12 murid Yesus. Adik-adik, sebelum mereka menjadi 12 murid Tuhan Yesus, tentunya Tuhan Yesus memilih mereka bukan secara bersama-sama, tetapi perorangan. Ya, perorangan sehingga mereka bisa menjadi ke-12 murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik tahu siapakah murid-murid pertama Tuhan Yesus? Ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang tahu ataupun ada yang tahu, kita jawab sama-sama dan kita belajar bersama-sama. Oke? Oke deh. Yaitu rahasia. Kakak akan memberitahukannya ketika kakak bercerita. Jadi kakak harap adik-adik yang ada di rumah dapat mendengarkan dengan baik ya, supaya kita sama-sama tahu siapa saja murid-murid yang Tuhan Yesus pilih untuk menjadi muridnya. Oke? Suatu ketika Tuhan Yesus pergi ke pantai danau Genesaret. Di situ ada begitu banyak orang yang ingin mendengarkan firman Allah yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, ketika dia berada di tempat ini, dia pun melihat ada 2 perahu yang berada di tepi pantai. Dan dia lihat para nelayan itu turun dari perahu itu dan mencuci jalan mereka tanpa mendapatkan apapun juga. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat itu, dia pun pergi dan menaiki satu perahu. Dan adik-adik tahu perahu siapa yang Tuhan Yesus naiki? Yaitu perahu Simon Petrus. Nah, ketika dia telah menaiki perahu itu, dia pun menyuruh Simon untuk pergi lebih jauh dari pantai itu agar mereka dapat menangkap ikan. Setelah itu, ia pun duduk di atas perahu itu dan mengajar orang banyak dari perahu itu. Nah, tetapi Simon berkata kepada Tuhan Yesus, katanya, "Guru, sudah semalaman kami pergi bekerja keras untuk mendapatkan ikan di lautan. Tetapi sampai saat ini kami tidak mendapatkan apapun. Namun karena Engkau yang menyuruh kami pergi, maka kami akan pergi." Mereka pun pergi dan menebarkan jalan mereka seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Dan adik-adik tahu apa yang mereka dapatkan? Tentunya mereka mendapatkan ikan-ikan yang selama semalaman itu tidak mereka dapatkan. Bahkan jumlahnya sangat banyak, dan saking banyaknya ikan yang mereka dapatkan membuat jalan mereka itu menjadi koyak. Nah, setelah itu mereka pun memanggil satu perahu lagi yang ada di situ untuk membantu mereka. Lalu kemudian mereka pun mengisi ikan-ikan yang mereka tangkap itu ke 2 perahu ini, sehingga perahu ini pun dikatakan bahwa hampir tenggelam karena saking banyaknya ikan-ikan yang telah mereka dapatkan. Orang-orang yang melihat itu sangat takjub, sangat terheran-heran oleh karena apa yang mereka dapatkan. Padahal semalaman loh
Mereka mencari dan mereka tidak mendapatkan ikan-ikan itu. Tetapi Tuhan Yesus membuat keajaiban itu kepada mereka. Simon pun datang kepada Tuhan dan sujud kepada Tuhan. Katanya, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang pendosa." Dia takut di hadapan Tuhan. Dia takut ketika dia telah melihat apa yang Tuhan lakukan itu kepada mereka. Dia merasa tidak layak untuk didekati oleh Tuhan, untuk berada di dekat Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, mereka pun menepi ke pantai. Ketika mereka telah sampai di pantai, mereka pun mengikuti Tuhan Yesus dan meninggalkan perahu mereka dan juga jalan mereka untuk mengikut Tuhan Yesus. Nah, ternyata tidak hanya Simon yang pada saat itu berada di situ. Yang berada di situ juga ada saudaranya, yaitu Andreas, dan juga kedua temannya yang merupakan juga saudara dan anak dari Zebedeus. Ada yang tahu siapa namanya? Ya, betul sekali. Yakobus dan Yohanes. Dan mereka pun mengikuti Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita dapat melihat bagaimana Allah memilih murid-murid yang pertama ini. Simon sendiri berkata bahwa, "Tuhan, pergi saja. Aku bukanlah manusia yang baik. Aku bukanlah seseorang yang pantas untuk dekat kepadamu, untuk berada bersama denganmu, karena aku adalah seorang pendosa." Sehingga dia betul-betul merasa takut dekat kepada Tuhan. Nah, tetapi Tuhan berkata apa tadi adik-adik? Jangan takut. Mulai sekarang kamu akan menjala manusia. Bahkan Tuhan menerima dia tidak hanya sebatas orang saja, tetapi menjadi seorang muridnya, untuk selalu berada dekat dengan dia, untuk melihat segala sesuatu apa yang telah Tuhan lakukan kepada orang banyak untuk mereka. Nah, adik-adik, kita belajar bahwa tidak hanya kita kecil, tidak hanya kita rendah, tidak hanya kita tidak memiliki apa-apa, bukan berarti Tuhan Yesus tidak memilih kita. Tidak peduli kamu kayakah atau miskin, kamu badannya besarkah atau badannya kecil kayak kakak, atau kamu pintar, kamu orang yang hebatkah, ataupun kamu orang yang tidak hebat sama sekali, kamu baikkah atau kamu jahatkah, Tuhan itu memiliki suatu rencana dalam memilih kita. Tidak peduli siapa kita, Tuhan memilih kita untuk kita dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, ketika pun kalian saat ini sedang disuruh oleh orang tuamu untuk membantu mengerjakan pekerjaan di rumah, maka jangan marah-marah, jangan menunda-nunda waktu untuk melakukan pekerjaan itu, sebab kamu mulai dari hal kecil itulah kamu akan dibentuk untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki ke depannya. Ingatlah,
apa yang kamu lakukan hari ini itu akan berdampak di masa depan. Jika kamu melakukan yang terbaik saat ini, maka Tuhan akan memakai kamu untuk melakukannya ke depan. Karena Tuhan ingin kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik, demikian cerita kita pada sore hari ini. Mari sebelum kita berdoa, kita membaca ayat firman Tuhan, ayat hafalan kita pada sore hari ini dari Matius 4 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Nah, demikian cerita firman Tuhan kita dan ayat hafalan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga pada sore hari ini. Bahkan kami boleh belajar bagaimana Simon telah Engkau pilih menjadi muridnya. Demikian juga dengan kami. Tidak peduli apa yang kami miliki, tidak peduli apa kami, siapa kami, tetapi jika Engkau yang telah memilih kami, pakailah kami untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Dadah.